Kayla besok ke rumah sakit untuk nengok Maman Teddy sehabis operasi kanker. Kenapa bisa timbul sel kanker? Karena ada jaringan abnormal dalam tubuhnya yang membahayakan tubuh Paman Teddy kalau tidak diangkat. Oh, bahaya sekali. Bisa tumbuh jaringan yang tidak normal. Berarti harus dibedah oleh dokter ahli supaya tidak membahayakan kesehatan Paman Teddy. Anak-anak, kita harus berdoa agar firman Tuhan bisa membedah jaringan yang membahayakan kesehatan rohani kita. Penyakit jasmani kita terlihat dengan jelas gejalanya sehingga bisa segera diselesaikan. Maka penyakit rohani harus lebih diperhatikan. Hanya firman Tuhan yang bisa membedah. Teman-teman, perhatikan renungan firman Tuhan yang menceritakan mujizat penyembuhan ajaib yang diadakan di Yerusalem. Perhatikan makanan rohaninya. Apakah semua orang sakit akan disembuhkan? Yuk kita pelajari. Shalom semuanya, anak-anakku sekalian. Apa kabarnya? Bapak percaya kalian tetap dalam keadaan yang sehat dan semangat mengasihi Tuhan ya. Renungan hari ini bertemakan jika tidak mengenal sumber, diambil dari Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 5. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, kami sungguh rindu mendengarkan firman Tuhan. Biarlah renungan ini menolong kami untuk tetap bertumbuh di dalam anugerah Tuhan. Amin. Anak-anakku, setelah melayani di Galilea, beberapa waktu lamanya Tuhan Yesus kemudian pergi ke Yerusalem untuk mengikuti hari raya orang Yahudi. Ya, karena biasanya mereka setiap tahun mengadakan satu hari raya khusus yang akan mereka berkumpul bersama-sama dan merayakan hari raya tersebut ya. Maka Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem lewat pintu gerbang domba yang letaknya dekat dengan tembok Yerusalem. Nah, anak-anak, kita tahu bahwa orang Israel mengadakan satu hari raya khusus setiap tahunnya ya. Paskah terutama mereka datang dari berbagai tempat ke kota Yerusalem untuk merayakan bersama-sama. Nah, di sana ada sebuah kolam yang bernama Bethesda. Artinya rumah kasih karunia. Nah, di dekat kolam tersebut itu ada serambi-serambi ya, di mana ada orang sakit berkumpul biasanya. Ya. Ada orang yang buta, ada yang timpang, ada yang lumpuh, macam-macam orang yang datang dan duduk di serambi itu untuk menunggu saat yang tepat untuk masuk ke dalam kolam Bethesda tadi. Apa yang mereka tunggu? Ya, mereka menantikan saat air kolam itu berguncang. Oleh karena saat itu berarti ada malaikat Tuhan yang turun ke dalam air kolam mengakibatkan air bergoncang dan mereka yang turun ke dalam kolam. Maka saat itu juga mereka menjadi sembuh. Itulah keyakinan mereka. Tetapi ini bukan sekedar mitos ya anak-anak. Itu bukan sekedar legenda saja. Tetapi benar-benar terjadi. Ya. Dan banyak orang yang sangat menantikan saat-saat itu ya. Nah, salah satu yang ada di situ adalah orang yang sudah mengalami menderita sakit sejak 38 tahun. Ya, sudah 38 tahun tidak bisa berjalan anak-anakku. Kasihan sekali, ia hanya bisa berbaring saja di situ. Ya, orang harus menolong dia. Orang harus menandu dia untuk bisa berbaring di kolam Bethesda itu.
Dia juga ingin mendapatkan kesembuhan. Dia juga menanti kapan ya air kolam itu berguncang dan dia akan siap untuk segera. Tapi tidak ada pemberitahuan, tidak ada jam-jam yang pasti yang mengasih tahu jam berapa kolam itu bergoncang. Jadi dia bisa siap-siap di pinggir kolam. Karena tidak tahu, maka dia kemudian ketika terjadi air bergoncang, malaikat Tuhan nyata hadir dan orang yang ada di sekitar Serambi itu berebutan untuk masuk ke air kolam. Karena semuanya ingin sembuh kan ya. Nah, akhirnya si orang yang sakit ini, yang lumpuh, yang sudah 38 tahun tidak bisa berjalan, dia kalah cepat ya. Sehingga kemudian dia tidak bisa mengalami kesembuhan seperti orang lain. Dan pada waktu itu Tuhan Yesus melihatnya. Lalu Tuhan Yesus bertanya kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Si orang yang lumpuh 38 tahun ini merasa anugerah kesembuhan itu jauh sekali dari dirinya. Dia bertanya, "Bagaimana caranya ya Tuhan?" Nah, namun kita melihat bahwa kuasa kasih Tuhan Yesus itu begitu besar baginya, ya. Dia yang sebelumnya merasa pesimis tidak mungkin bisa sembuh, tapi kemudian Tuhan bekerja dan menyembuhkan orang yang lumpuh itu, ya. Orang yang lumpuh itu sebelumnya tidak dapat melihat anugerah Allah yang ada di balik daya penyembuh dari air yang bergolak saat malaikat Tuhan bekerja, ya. Tetapi orang lumpuh itu seharusnya menyadari bahwa yang memberikan kesembuhan itu bukanlah hanya air itu saja, tetapi kuasa Allah sebagai sumber dari segala kesembuhan. Kuasa Allah sebagai sumber yang memberikan manusia kelepasan dari dosa, kelepasan dari keadaan hidupnya yang menderita. Sehingga Allah sanggup memberikan kesembuhan. Allah bisa memberikan kepuasan kepada jiwa manusia yang ingin mengalami kesembuhan. Nah, anak-anak, dari sini kita bisa belajar bahwa Allah kita itu adalah Allah yang maha kuasa, ya. Allah bisa memakai berbagai cara untuk kuasanya dinyatakan kepada kita, ya. Kalau cara yang satu tidak berhasil, tapi ada cara yang lain. Kalau kita sudah berdoa, berupaya dengan segala macam cara, belum berhasil juga, kita bisa ke dokter. Ya, kita berobat kepada dokter, lalu dokter memberikan kesembuhan, maka itu juga adalah cara yang dari Tuhan, ya, untuk kita bisa sembuh. Macam-macam cara yang Tuhan bisa berikan, kecuali cara yang tidak tepat, ya. Kedukun misalnya. Itu bukan cara yang dari Tuhan. Itu bukan kuasa Allah. Kalau kita datang ke dukun lalu meminta kesembuhan, itu bukan datang dari Tuhan Allah. Tetapi itu bisa jadi dari kuasa iblis yang hendak menjebak kamu, ya, untuk dekat kepada iblis dan jauh dari Tuhan. Maka berserulah kepada Tuhan, mintalah kepada Tuhan, datanglah kepada dokter, ya, atau tenaga-tenaga kesehatan, terapis, ya, yang bisa memberikan kamu pemulihan kesembuhan, ya. Kiranya kita selalu berharap hanya kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih sekali lagi ya Allah untuk firman Tuhan yang sudah kami renungkan. Kiranya kami boleh selalu berharap kepada Tuhan untuk kesembuhan terjadi dalam diri kami. Mujizat Allah nyata, terutama kami boleh dibebaskan dari dosa-dosa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, kira bingung? Di kolam Bethesda kan banyak orang buta, orang timpang, dan lumpuh. Tapi kenapa hanya satu yang disembuhkan? Mungkin dialah yang paling lama di sana dan dalam keadaan lebih menyedihkan daripada yang lain.
merupakan kedaulatan Tuhan untuk berbelas kasihan kepada siapa yang Ia mau berbelas kasihan. Benar sekali. Setiap orang rela bersusah payah datang dari jauh dengan sabar ingin disembunyikan penyakitnya. Kayla pikir-pikir, kalau saja manusia lebih bijaksana, memperhatikan jiwa mereka, dan rindu untuk mendapatkan kesembuhan bagi penyakit rohani mereka, pasti akan lebih bahagia. Tuhan begitu mengasihi manusia, karena itu Ia memberikan obat mujarab. Asal manusia berusaha menjalankan perintahnya dalam Alkitab. Secara khusus, besok kita baca Yohanes 5 ayat 6-9. Salam sehat!